Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham undervalue dan bagus, masih bisa naik 100%, rutin bagi dividen setiap tahun, valuasi murah, PER 8 kali dan PBV 0,8 kali, dan memiliki utang yang rendah. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham kecil yang punya banyak keunggulan dan bisa dianalisa lebih jauh. Saham ini punya fundamental yang bagus dan terus bertumbuh setiap tahun. Perusahaan rutin bagi dividen sejak tahun 2016 tanpa pernah absen satu kali pun. Saham ini punya rasio DER yang hanya 18% dengan NPM yang mencapai 22%. Valuasinya juga masih rendah dengan PER 8 kali dan PBV 0,8 kali. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. LC punya aset 11,76 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 10,92 triliun, yang artinya aset perusahaan naik 0,84 triliun atau 7,69% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 11,76 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 6,22 triliun, artinya 52,89% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,09 triliun atau 1,43%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 11,76 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 2,84 triliun. Artinya 24,15% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,89 triliun atau 45,64%. Kedua, liabilitas. LC punya liabilitas 1,85 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 1,63 triliun, yang artinya hutang perusahaan naik 0,22 triliun atau 13,50% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 1,85 triliun, perusahaan punya liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebanyak 0,95 triliun. Artinya 51,35% hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,03 triliun atau 3,26%. Selain liabilitas imbalan kerja jangka panjang, ada juga liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Dari total liabilitas 1,85 triliun, perusahaan punya liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebanyak 0,16 triliun, yang artinya 8,65% total hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,03 triliun atau 23,08%. Ketiga, ekuitas. LC punya ekuitas 9,9 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 9,28 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,62 triliun atau 6,68%. Nah, dari total ekuitas 9,9 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum digunakan sebanyak 8,09 triliun, yang artinya 81,72% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum digunakan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,62 triliun atau 8,30%. Keempat, pendapatan. LC punya pendapatan 3,33 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 2,27 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 1,06 triliun atau 46,70% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. LC punya biaya pokok penjualan sebanyak 2,17 triliun. Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 1,79 triliun, yang berarti biaya pokok pendapatan naik 0,38 triliun atau 21,23% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. LC mampu menghasilkan laba sebanyak 0,75 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,27 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,48 triliun atau 177,78% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan.
LSIP punya ROE 10,12% dengan NPM 22,53%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR 18,68%. Rasio keuangan LSIP sangat baik dengan ROE dan NPM yang berada di atas 10%. Selain itu, komposisi utang perusahaan ini hanya 18% dibandingkan modalnya. Angka yang luar biasa kan? Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 8,50 kali dan PBV 0,86 kali. Valuasi LSIP bisa dipertimbangkan karena hanya mempunyai PER 8 kali dan PBV 0,8 kali. Sebagai informasi, secara statistik, PBV 0,8 kali untuk saham ini sudah cukup rendah dalam 10 tahun terakhir ini. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, peningkatan total aset berasal dari kenaikan saldo kas. Kedua, meski bukan komponen utama, liabilitas naik karena adanya biaya yang masih harus dibayar. Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari kenaikan saldo laba. Keempat, kenaikan laba disebabkan oleh pendapatan yang naik 1,06 triliun. Kelima, rasio keuangan LSIP sangat bagus dan berada di atas rata-rata. Keenam, valuasi cukup rendah dan bisa dipertimbangkan untuk dianalisa lebih jauh. Demikian analisis singkat saham LSIP berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Thank you.